Halo Sobat Janji, balik lagi di acara Janji, Jalan-Jalan Imajinasi. Oh iya, buat lo yang baru pertama kali dengerin podcast gue, kenalin, gue Adli. Gue ini salah satu mahasiswa di Jakarta. Dan gue buat podcast ini tuh sebagai bentuk rasa kangen gue, pengen tuh jalan-jalan, traveling, dan lain sebagainya dengan situasi yang aman, nyaman, kayak dulu lagi sebelum pandemi. Dan karena situasi pandemi, meskipun kemarin sebelumnya ada himbauan new normal dan lain sebagainya, kita boleh keluar dan beberapa tempat wisata sudah dibuka, tapi menurut gue pribadi vibes-nya tuh kurang dapat. Dan gue benar-benar kangen untuk bisa jalan-jalan kayak dulu lagi. Jadi inilah alasan gue buat podcast ini kayak gitu. Dan gue mau nanya nih, kabar lo apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan dalam keadaan hati yang senang. Oh iya, kalau lu tanya kabar gue sih, gue baik, dalam keadaan hati yang senang, dan dalam keadaan ingin nostalgia juga. Gue pengen banget nostalgia jalan-jalan sama kalian. Oh iya, sebagai kalian pasti punya dong destinasi favorit, entah itu pantai, entah itu theme park dan lain sebagainya. Pasti kalian punya destinasi favorit. Kalau lu nanya destinasi favorit gua, ya gua akan jawab Kota Tua. Kenapa sih gua pilih Kota Tua? Karena gua tuh punya impian nih Sobat Janji. Impian gue itu adalah pengen banget pergi ke Eropa, pengen kuliah di sana dan lain sebagainya. Dan jujur gue jatuh cinta banget sama Eropa. Entah kenapa gue suka banget sama bangunannya, sama vibes-nya, sama perasaannya, sama kultur budayanya. Menurut gue menarik. Apalagi beberapa bahasanya juga cukup menarik buat gue. Dan itu salah satu alasan kenapa gue suka banget sama Kota Tua. Menurut gue pribadi, Kota Tua itu adalah mininya Eropa. Jadi dengan situasi sekarang ke Eropa itu kan juga nggak mudah ya kan, butuh finansial yang cukup kuat. Mungkin kalian bisa bilang kan ada beasiswa kah dan lain sebagainya gitu, tapi kalau gue pribadi agak gimana gitu ya, dengan kemampuan gue kurang pede gitu loh. Tapi berusaha pasti, tapi ya tetap ada rasa kurang pede. Dan kalau dilihat dari kondisi cerita ini sih, pengennya juga pakai uang sendiri gitu loh. Jadi cukup mustahil untuk pergi ke Eropa dengan uang sendiri. Akhirnya gue memutuskan untuk mengobati rasa rasa penasaran kali ya dengan vibes-nya Eropa. Akhirnya gue sering banget kunjungin Kota Tua. Dan buat kalian yang nggak asing sih sama Kota Tua, gue yakin itu bahkan di Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan beberapa kota-kota besar di Indonesia juga punya Kota Tua, kota yang memiliki syarat akan nilai sejarah dan lain sebagainya, dengan bangunannya masih asli juga. Mungkin kalian bisa membayangkan cerita gue ini dengan Kota Tua yang ada di kota-kota kalian. Tapi kali ini gue mau ngajak kalian untuk traveling, untuk jalan-jalan imajinasi di Kota Tua Jakarta. Mungkin buat kalian yang belum pernah ke Kota Tua Jakarta, itu di depan gedung utamanya itu Museum Fathahillah itu ada namanya Plaza Batavia kalau gue nggak salah. Dan Plaza Batavia itu benar-benar gede banget. Lapangan itu dikelilingin sama museum wayang, sama Cafe Batavia, gedung Jasindo, kantor pos, museum seni dan keramik dan lain sebagainya itu. Dan menurut gue itu vibes Eropanya benar-benar dapet banget. Dan buat kalian juga yang penasaran, di Jakarta ada beberapa sisi nih di kawasan Kota Tua. Salah satu yang favorit banget sih kalau gue pribadi itu di kawasan Kali Besar. Kenapa? Itu benar-benar cantik menurut gue, dengan bangunan yang sudah direvitalisasi, dengan
sudah rapi lah menurut gue. Di bagian pejalan kaki sudah cukup rapi, dan di situ juga banyak kursi, adem juga. Itu ada kursi yang di belakangnya kalau nggak salah nama haltenya itu halte Batavia, itu dekat gedungnya Maybank. Dan di situ ada kursi favorit gua. Kalau dulu sebelum pandemi tuh bisa seminggu sekali, sebulan 2-3 kali gue pasti mengunjungi Kota Tua. Kenapa? Karena ketika gue lagi penat sama kuliah, ketika gue lagi penat dengan keadaan, gue pasti jalan-jalan naik bis dari tempat gue sampai ke Kota Tua Jakarta. Itu bener-bener suka banget gue vibes-nya, dan bener-bener bisa merefresh otak gue. Itu alasan gue juga kenapa gue suka banget sama Kota Tua. Kayak bisa bikin semangat aja gitu loh. Gue yang punya impian ke Eropa, terus ngeliat mininya Eropa di Jakarta, itu bener-bener bisa bangkitin semangat gue. Dan apa ya, kalau di Jakarta tuh ada banyak burung merpati. Itu di dekat-dekatnya Cafe Batavia, itu di bagian Plaza Batavia kalau nggak salah namanya. Dan di situ depan musim wayang ya, itu depan musim wayang. Di situ lu bisa kasih makan ini sih, apa namanya, burung merpati. Kalau dulu itu ada yang jual jagungnya kalau nggak salah, dan temen gue pernah beli deh kayaknya. Tapi sekarang gue sih nggak pernah lihat lagi yang itu gitu loh, penjual jagung itu. Entah emang nggak boleh atau gimana, gue nggak tahu. Tapi gue kayak suka aja vibes-nya, suasana yang mendukung, terus lingkungan dan lain sebagainya. Itu benar-benar Eropa banget menurut gue. Dan ya gue akuin gue jatuh cinta banget setiap kali gue ke Kota Tua. Dan hal-hal itu yang bisa bikin gue benar-benar, ayo Dli, lo harus bisa ke Eropa dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang benar-benar bikin gue suka banget sama Kota Tua Jakarta. Gue harap kalian juga bisa membayangkan ya seperti apa Kota Tua Jakarta itu. Dan ada salah satu tempat favorit gue, bukan favorit sih, gue baru 3 kali makan di situ. Karena awalnya gue pikir mahal, ternyata harganya cukup standar, makanannya sekitar 25-30 ribu dan lain sebagainya. Ya mahal ada, tapi biasanya gue makannya sekitar 25-30 ribu untuk makan siang di situ biasanya, karena gue bosan untuk ambil junk food. Di sekitar kawasan situ ada junk food, apalagi di kantor pos Jakarta Kota Tua itu ada junk food. Terus di stasiun Jakarta Kota itu banyak banget junk food juga. Dan gue kayak bosan aja harus makan junk food. Dan gue bener-bener pengen ngerasain vibes-nya makan, pengen bener-bener ngerasain vibes-nya makan siang dengan suasana Eropa. Akhirnya gue nemu restoran itu, gue lupa namanya apa. Itu di sisi kirinya Museum Fathahillah, di depan pintu masuknya Museum Fathahillah, di sisi kiri itu ada restoran gitu. Dan gue masuk itu bener-bener vibes-nya Eropa banget, vibes-nya rumah-rumah zaman dulu. Bahkan gue nemuin setrika yang pakai arm, terus telepon yang masih diputer, terus kursinya kursi rotan dan lain sebagainya. Lantainya masih lantai, bener-bener lantai zaman dulu kayak rumah nenek gue gitu. Dan gue bener-bener suka makan di situ. Baru 3 kali sih, tapi gue bener-bener suka vibes itu sampai akhirnya pandemi, jadi gue nggak bisa ngerasain makan di situ lagi gitu loh. Dan bener-bener gue suka banget sama tempat itu, suasananya. Mungkin menurut gue kalau bisa diputar musiknya musik-musik keroncong-keroncong zamannya Belanda kali ya, mungkin akan terasa feel-nya tuh dapat banget sama Eropanya. Tapi overall gue suka makanannya enak, minumannya juga ya masih standar buat anak-anak kuliahan, sekitar 20-30 ribu ya, normal lah ya, kayak kafe-kafe biasa. Dan itu bener-bener bisa ngobatin rasa penasaran gue seperti apa sih
Eropa itu gitu loh. Dan hal yang menarik juga menurut gue ketika gue datang ke kota tua adalah gue ngerasa seakan bangunan itu berbicara sama gue. Dengan kemegahannya mereka, dengan keunikannya mereka, gue ngerasa ya mereka berbicara dengan gue. Gue merasa seperti gue hidup pada zaman itu, di Plaza Batavia yang benar-benar ramai orang dan lain sebagainya. Dan gue suka banget sama vibes itu. Dan ya benar-benar deh gue suka banget. Sampai akhirnya itu jadi kebiasaan rutin gue. Sekitar seminggu sekali pasti gue datang ke kota tua itu, hanya untuk merasakan vibes itu gitu loh. Jadi itu sih yang pengen gue rasain, yang pengen gue kasih tahu ke lu semua, bahwa kota tua itu sebenarnya nggak angker. Kota tua itu menyenangkan, kota tua itu cantik, kota tua itu eksotis. Itu menurut gue pribadi ya. Mungkin lu semua punya pandangan yang berbeda, itu gak masalah. Tapi gue mencoba menceritakan sisi kota tua dari apa yang gue rasakan, seperti itu. Dan ketika gue ngeliat banyak orang yang datang ke kota tua untuk kumpul-kumpul sebelum pandemi ya, lalu buat foto-foto dan sebagainya, cerita-cerita gue yang tadi itu mengajak kalian membuat melihat kota tua dari berbagai sisi yang berbeda gitu loh. Dari sisi yang gue cerita yang memiliki mimpi ke Eropa tapi belum ada rezeki, belum ada kesempatan untuk ke sana. Akhirnya gue membuat mini Eropa gue sendiri, menganggap kota tua itu adalah sebuah mini Eropa yang wajib gue kunjungi ketika gue sedang merasa tidak enak dalam berbagai hal, sedang capek juga dan lain sebagainya. Dan gue benar-benar pasti akan kunjungi kota tua sebelum pandemi. Dan gue benar-benar kangen vibes masa-masa itu. So itu sih yang sudah gue ceritakan. Gue harap kalian bisa merasakan feel-nya. Jadi jangan lupa terus dengerin podcast Janji, Jalan-Jalan Imajinasi. Dan gue akan mengajak kalian ke destinasi selanjutnya. So, see you soon. Bye-bye.